Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Luar biasa sekali pada siang hari ini kita berjumpa kembali dalam Edu Talks Education Talk Show dan merupakan live event dari fajar.co.id. Ini merupakan suatu persembahan dari Fajar Foundation for Education bekerja sama atau diorganize oleh Business Management Institute. Luar biasa sekali siang hari ini. Hari ini kita mengangkat tema yang luar biasa seperti biasanya. Edu Talks yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Fajar atau Fajar Foundation for Education yang diorganize oleh BMI atau Business Management Institute senantiasa mengangkat tema-tema yang begitu anti mainstream, kemudian viral tentunya, dengan tema yang luar biasa sekali pada siang hari ini. Tema yang kita angkat pada siang hari ini yaitu strategi pelaku usaha dalam menghadapi era pembangunan rendah karbon. Kembali kami menyapa kepada partisipan yang melalui Zoom meeting. Terima kasih atas kehadirannya melalui virtual tentunya. Kemudian juga kami menyapa para audiens yang melalui kanal YouTube daripada Fajar National Network, kemudian juga media sosial daripada Fajar Group. Kami ucapkan terima kasih atas atensinya untuk mengikuti acara Edu Talks pada siang hari ini tentunya. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian, pada siang hari ini kita menghadirkan narasumber yang tentunya luar biasa sekali pada siang hari ini, yaitu kami sapa dulu sebelumnya ada Bapak Insinyur Muhammad Ardi Azlubis ST SH IPM, Director Environment and Permit Management VT Vale Indonesia Terbuka. Beliau saat ini sedang live juga via Zoom meeting. Assalamualaikum Pak Muhammad Ardi Azlubis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Sehat Pak? Kabarnya Pak? Alhamdulillah. Oke Pak. Sekarang posisi di mana Pak? Saya sekarang posisi di Surabaya. Oh di Solo Pak ya. Gak apa-apa Pak. Terima kasih banyak Pak. Beliau sedang ada di PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako. Terima kasih bersama-sama dengan kita pada siang hari ini Pak. Terima kasih. Kemudian kami sapa juga Bapak Hendra Sinadia SH MBA. Beliau adalah Eksekutif Direktur Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia APBI. Dan alhamdulillah tentunya luar biasanya beliau hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak Hendra atas kehadirannya pada siang hari ini. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Beliau di tengah kesibukannya habis ini ada event lagi ya Pak ya? Iya. Luar biasa beliau menyempatkan hadir untuk hadir di tengah-tengah kita. Kemudian ada satu Sri Kandi yang luar biasa ada di tengah-tengah kita, Ibu Dr. Insinyur Ritnawati STMT. Beliau adalah dosen pasca sarjana Magister Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan Universitas Fajar. Assalamualaikum Ibu Ritnawati, sehat Bu? Sehat. Alhamdulillah. Dan tentunya kami sapa pula kepada Bapak Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Fajar Ujung Pandang, Bapak Dr. Ridwan Arif, SE AKMAF melalui Zoom meeting. Assalamualaikum Pak. Oke, terima kasih banyak Pak telah bergabung tentunya dan senantiasa memberikan dukungan support sehingga Edu Talks yang kita laksanakan atau melalui live event ini sangat berjalan tentunya berkat dukungan dari Fajar Foundation for Education. Baik, untuk mengawali tentunya sebelum kita membahas lebih jauh apa sih yang dimaksud dengan pembangunan rendah karbon, karena ini adalah sesuatu yang tidak familiar Pak ya di tengah-tengah kita mengangkat sebuah sistem pembangunan rendah karbon itu seperti apa. Tentunya mari kita membuka acara siang hari ini dulu dengan mendengarkan opening speech dari Ketua Yayasan Pendidikan Fajar Ujung Pandang. Kepada Bapak Dr. Ridwan Arif kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Edu Talks, kita juga punya kegiatan yang cukup ada
kita juga akan melaksanakan yang namanya BizTalk, Business Talk, kemudian juga ada Leader Talk, ya, Lead Talks, dan itu akan kita laksanakan secara rutin di masa depan. Kita berharap bahwa masyarakat bisa memanfaatkan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk bisa menambah pengetahuan, bisa menambah pengalaman, dan kita bisa saling berbagi pengetahuan melalui media ini. Jadi EduTalks, BizTalk, kalau BizTalk itu terkait dengan praktisi bisnis bisa meluangkan atau bisa membagi pengetahuannya, best practice yang telah mereka pakai di dunia bisnis, dan kita bisa sharing di wadah ini. Juga nanti akan kita adakan Lead Talks. Lead Talks ini khusus untuk bagaimana para pemimpin-pemimpin yang ada di organisasi bisa berbagi pengalaman dengan masyarakat banyak. Ini adalah contoh beberapa kegiatan-kegiatan EduTalks yang telah kita laksanakan dan disupport oleh banyak kalangan, baik dari perguruan tinggi, kemudian juga dari kalangan bisnis, serta juga dukungan dari pemerintah. Hari ini kita sangat bersyukur bahwa kita disupport oleh para narasumber yang saya nilai sangat luar biasa dari PT Vale, Pak Adli. Ya, terima kasih Pak Adli atas bisa menyempatkan hadir di acara kita ini. Kemudian juga Pak Hendra, ya, Pak Hendra bisa hadir jauh-jauh dari Jakarta, ya, bisa bergabung secara offline di Geraha Pena ini. Dan ada juga dari intelektual Cindekawati, ya, dari Universitas Fajar, Ibu Ritnawati, Dr. Insinyur Ritnawati, STMT. Beliau adalah dosen pascasarjana Magister Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan Universitas Fajar. Dan saya rasa lengkap lah hari ini kita bisa mendengar apa yang dilaksanakan, apa yang dilakukan oleh praktisi industri rendah karbon, ya, industri yang melibatkan pembangunan rendah karbon, kemudian juga ada dari asosiasi dan ada juga dari lembaga pendidikan. Terima kasih kepada para narasumber yang bisa menyempatkan dan berbagi pada hari ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Cukup dari saya, Pak. Terima kasih kepada fajar.co.id yang bisa broadcast kegiatan ini, serta teman-teman dari Business Management Institute dan semua pendukung acara pada hari ini yang bisa mensukseskan acara ini sehingga selesai. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sampai sekarang ini jumlahnya 136 orang, dan juga yang hadir melalui YouTube pada hari ini. Kita sama-sama berdoa semoga acara ini lancar dan semua kita bisa mendapatkan manfaat dari acara ini. Baik, Bapak Ibu, kita sama-sama buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapatkan manfaat dari acara ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
secara virtual mungkin bisa seperti ini ya. Kalau saya minta virtual secara applause secara virtual biar semakin seru tentunya. Baik, saya akan memperkenalkan dari para narasumber kita pada siang hari ini. Narasumber pertama yaitu Bapak Insinyur Muhammad Adli Azlubis STSH IPM. Beliau adalah Direktur Environment and Permit Management PT Vale Indonesia Terbuka. Beliau memulai karir di PT Vale Indonesia Terbuka sejak tahun 2007 dengan menempati berbagai posisi antara lain yaitu General Manager Reduction Clean and Calcine Transfer System, kemudian Project Manager Continuous Improvement Project, kemudian Manager of Converter and Refinery, dan Process Engineer, dan juga menyelesaikan pendidikan teknik meteorologi di Institut Teknologi Bandung dan Fakultas Hukum pada Universitas Terbuka. Luar biasa sekali. Kemudian next pemateri berikutnya ya itu Bapak next yaitu Bapak Hendra Sinadia SHMBA yang hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak. Bapak selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia APBI atau Indonesia Coal Mining Association ACMA. Sebagai Sekretaris Eksekutif Indonesia Mining Association pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2011 sampai dengan 2012, kemudian Presiden Direktur PT Vale Eksplorasi Indonesia 2010 sampai dengan 2011, kemudian Chief Attorney, kepala pengacara Pak ya. Wah, keren. PT Freeport Indonesia tahun 2002 sampai dengan 2009, kemudian Senior Legal Consultant Rosdiono and Partner 2000 sampai dengan 2001, kemudian Senior Tax Consultant Prasetyo Utomo Consult tahun 1996 sampai dengan 1999. Kemudian Wakil Ketua Indonesia Mining Institute, jadi beliau pernah menjabat Wakil Ketua di IMI, kemudian anggota bidang energi dan sumber daya mineral Dewan Pengurus Nasional DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, anggota Komite Nominasi and Award dan Award Persatuan Ahli Pertambangan Indonesia Perhapi Pak ya. Kemudian Dewan Pengarah Forum Reklamasi Hutan Lahan Bekas Tambang. Wah keren nih, reklamasi hutan lahan bekas tambang. Nah, menarik nih, bener cocok nih Pak dengan hari ini. Menyelesaikan pendidikan MBA di West Coast University, Los Angeles, California, dan sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Terima kasih Pak Hendra Sinadia. Kemudian sebagai narasumber terakhir kita yaitu Ibu Dr. Insinyur Ritnawati Bu ya, betul ya? Ibu Ritnawati, STMT, merupakan dosen pasca sarjana Magister Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan Universitas Fajar. Beliau memulai karir sebagai Staff Mining Engineering pada perusahaan tambang batubara Cipta Kridata Tama Bu ya. Oke, kemudian juga memulai karir dosen sejak tahun 2010 dari beberapa perguruan tinggi di Makassar dan saat ini sebagai dosen di Universitas Fajar dan mengikuti berbagai pertemuan ilmiah, proceeding seminar, menerbitkan karya tulis ilmiah berkaitan rekayasa infrastruktur dan lingkungan. Beliau menyelesaikan S3 di Universitas Hasanuddin, yaitu program doktoralnya, kemudian Magister S2 juga di Universitas Hasanuddin, dan Sarjana S1 Pertambangan di Universitas Veteran Republik Indonesia, Makassar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber, baik yang hadir bersama saya di tempat ini dan juga tentunya secara virtual juga hadir di tengah-tengah kita, Bapak Adli Azlubis. Tentunya kami ucapkan terima kasih karena menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan di hari kerja ini masih dapat memberikan pencerahan sedikit atau informasi kepada kami terkait mengenai bagaimana sih era pembangunan rendah karbon itu. Baik, para partisipan dan juga para penonton yang kami menyaksikan ini melalui kanal YouTube dari fajar.co.id, kami sampaikan sekali lagi apabila Anda ingin bertanya, silahkan menyampaikan atau melayangkan pertanyaannya melalui chat room yang ada dan juga melalui kolom komentar yang ada pada kanal YouTube dari Fajar Group ataupun media sosial yang ada di Fajar National Network tentunya. Baik, untuk kesempatan pertama ini kami akan persilahkan kepada Bapak Insinyur Muhammad Adli Azlubis STSH IPM selaku Direktur Environment and Permit Management PT Vale Indonesia Tbk yang akan menjelaskan seperti apa sih itu yang dimaksud dengan pembangunan rendah karbon. Kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Adli Azlubis STSH IPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Siang, untuk Pak. materinya saya yang akan share atau Pak Amin ya? Bisa di operator Pak, silahkan. Oke. Iya.
Oke, sebelum kita ke materi, mungkin saya ingin bertegur sapa dulu ya Ya, kepada para silahkan. narasumber Ya, karena hebat-hebat sekali nih. ya. Yang saya hormati ada Pak Hendra di sini, Pak Hendra Sinadia. Sepertinya kebetulan senior saya juga nih, karena sebelumnya beliau sempat berada di PT Vale Eksplorasi Indonesia. Selamat siang Pak Hendra. Dan selanjutnya ada juga Ibu Dr. Ritnawati. Selamat siang Ibu. Dan juga ada Pak Amin di sini sebagai host. Dan yang Siap. terakhir mungkin Pak Dr. Ridwan Arif Pak. Selamat siang. Dan tak lupa juga terima kasih ya untuk seluruh para peserta Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan bergabung di forum ini. Mungkin kita akan coba langsung ke slide-nya saja, Pak Amin. Baik. Waktu saya 15 menit ya Pak ya? Ya. Oke, mungkin kita lanjut, next slide. Jadi mungkin ini hanya sebagai catatan dan nanti ini bisa dibaca oleh teman-teman di rumah. Nantinya kan slide ini akan di-share kepada seluruh peserta dan harapannya apa yang kita akan share di sini tentunya akan sangat fleksibel melihat plan maupun strategik inisiatif kita ke depannya. Silakan dilanjut Pak. Oke, sebelum kita berdiskusi terkait roadmap low carbon emission program dari PT Vale Indonesia, saat ini saya ingin menjabarkan mungkin sekilas ya terkait PT Vale Indonesia karena tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin bisa lanjut ke next slide-nya. Jadi di sini saya ingin menjabarkan terkait visi misi dari PT Vale Indonesia sendiri, dan ini kita coba transformasikan dari Vale Global sebagai holding company-nya kita. Mungkin saya tidak akan detail di satu persatu dan saya akan fokus yang berhubungan dengan lingkungan saja. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tujuan dari Vale Indonesia ini hadir adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan membangun masa depan yang lebih baik bersama. Jadi kata yang di bold itu adalah bersama, karena Vale itu tidak akan maju tanpa ada dukungan dari para stakeholder kita. Jadi stakeholder kita itu datang dari pemerintah, datang dari media, datang dari para akademisi, dan datang juga dari para lembaga-lembaga NGO dan sebagainya yang selalu memberikan feedback dan berkoordinasi dengan Vale untuk lebih baik ke depannya. Selain itu, salah satu nilai Vale yang coba saya cermati di sini adalah menghargai bumi dan masyarakat, respect to our planet and community. Ini adalah bagian dari komitmen kita untuk selalu beroperasi dan melakukan penambangan yang ramah terhadap lingkungan. Dan selanjutnya bisa dilihat di situ dari perilaku utama kita adalah mendengarkan dan melibatkan masyarakat luas secara aktif. Karena apapun itu, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa Vale ini tidak akan bisa maju karena Vale sendiri dan kita butuh support dan dukungan dari seluruh elemen stakeholder kita dan salah satunya adalah community bagian dari stakeholder kita. Dan fokus kita di sini ada yang namanya keselamatan, safety. VPS ini adalah program internalnya Vale, kita katakan Vale Production System. Selain itu kita juga fokus ke people-nya, ke manusianya, dan juga kita ada juga fokus terhadap inovasi, dan terakhir yang akan coba kita bahas dalam forum ini adalah terkait ESG, Environmental, Social, and Governance, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dan untuk mewujudkan itu semuanya, Vale memiliki ambisi untuk menjadi pemimpin di bidang pertambangan yang rendah karbon ke depannya. Mungkin itu sedikit gambaran terkait Vale. Selanjutnya di slide berikutnya kita bisa lihat di situ adalah susunan Dewan Direksi PT Vale Indonesia. Mungkin bisa maju ke slide berikutnya. Ini adalah susunan direksi PT Vale Indonesia yang kebetulan saya mewakili mereka untuk hadir di sini. Ada Ibu Febri sebagai Presiden Direktur, ada Pak Adrian Sahcaniago sebagai Wakil Presiden Direktur, ada Pak Anto sebagai Chief Finance Officer, ada Pak Vinicius Mendes sebagai Chief Operating Officer, dan yang terakhir adalah Pak Dani Wijaya sebagai Chief Development Officer. Jadi total karyawan Vale itu kita sekitar 3.000 orang karyawan, dan hampir sebagian besar adalah warga negara Indonesia, dan kita disupport oleh kontraktor yang jumlahnya paling tidak sekitar 6.000 kontraktor. Jadi seperti itu gambarannya. Dan terkait pemegang saham kita 43% itu datang dari Vale Kanada, 20% itu adalah saham publik, 20% datang dari MindID yang kebetulan kita baru diakuisisi oleh MindID sejak tahun 2020,
dan sekitar 15% dari Sumitomo. Silakan dilanjut. Oke, ini adalah luasan kontrak karya kita. Jadi kontrak karya Vale itu tidak hanya berada di Sulawesi Selatan, kita berada di 3 provinsi. Di Sulawesi Tengah, area Bahodopi, kita namakan Blok Bahodopi, kita memiliki luas kontrak karya sekitar 22.000 hektar. Kemudian di Sulawesi Selatan, site-nya kita berada di Sorowako, luas kontrak karya kita sekitar 70.000 hektar, dan sisanya ada di Tenggara, di Pomala dan Suasua, dengan total itu sekitar 25.000 hektar. Dan total kontrak karya kita adalah sekitar 118.000 hektar, dan ini adalah bagian dari plan kita ke depannya untuk berusaha mengoptimalkan resource yang ada untuk kebutuhan Vale sendiri dan pembangunan bangsa Indonesia ke depannya. Silakan dilanjut, Pak. Oke, sekarang kita berbicara yang namanya komitmen mengurangi emisi. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa Vale sendiri berupaya untuk memberikan kontribusi besar terkait pengurangan emisi karbon yang ada di operasinya kita saat ini, tepatnya di Sorowako, karena pabrik kita sekarang hanya berada di Sorowako, sedangkan untuk area Pomala dan Bahodopi kita sedang mencanangkan pembangunan pabrik baru, dan harapannya nantinya di sana juga pabrik yang ramah terhadap lingkungan dan ramah terhadap yang namanya karbon emisi. Dan saat ini dari sisi item pertama yang coba kita garis bawahi di sini adalah terkait yang namanya energi efisiensi. Kenapa energi efisiensi ini sangat penting? Karena dalam proses penambangan maupun proses pengolahan nikel yang dilakukan di PT Vale Indonesia itu kita banyak menggunakan yang namanya energi, dan salah satu strategi supaya kita bisa memberikan impact yang cukup signifikan terhadap penurunan karbon emisi adalah kita berusaha meningkatkan proses efisiensi sehingga penggunaan energi itu bisa kita optimalkan. Kemudian yang kedua, plan kita berikutnya adalah power shift. Di sini Vale memiliki komitmen dan memiliki strategik inisiatif untuk melakukan konversi ya. Karena saat ini Vale itu mengkonsumsi bahan bakar minyak dan coal sebagai bahan bakar utama untuk proses pengolahan nikel kita di pabrik, dan kedepannya kita sedang menyusun strategic plan untuk mengganti bahan bakar minyak dan batu bara itu sendiri dengan natural gas. Dan ini sedang kita develop feasibility study-nya, dan harapannya kita bisa implementasikan nantinya di tahun 2025 dan 2026. Selanjutnya kita tetap berupaya untuk mengimplementasikan 100% renewable energy untuk proses pengolahan nikel kita, dengan harapan dengan pemanfaatan 100% renewable energy ini kita bisa mengakomodasi target dan goals kita untuk pabrik pengolahan nikel yang ramah lingkungan ke depannya dan berkontribusi untuk mengurangi emisi karbon kita, karena target emisi karbon kita itu kita akan kurangi sekitar 33% pada tahun 2030. Dan terakhir, others activity lain yang akan coba kita implementasikan adalah terkait reklamasi dan reforestation. Seperti yang teman-teman ketahui bersama bahwa setiap aktivitas tambang pasti kita akan melakukan penebangan pohon, dan setiap penebangan pohon yang kita lakukan kita tetap berkomitmen untuk mengembalikan lahan yang sudah kita tebang menjadi seperti semula, mendekati rona awalnya dengan melakukan reklamasi secara progresif di areal tambang kita, dan kita juga melakukan reforestation atau penanaman pohon kembali di daerah aliran sungai. Ini adalah sebagai bentuk kewajiban maupun komitmen kita ketika PT Vale Indonesia ini mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan, dan nantinya kita bisa diskusikan secara detail di slide berikutnya. Silakan, Pak. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kita berdiskusi di sini terkait roadmap. Ya, road net zero emission ini Vale canangkan di tahun 2050. Walaupun dari sisi pemerintah Indonesia sendiri mencanangkan di tahun 2060, kita sedikit lebih cepat dan menyesuaikan dengan target holding company kita di Brazil, Vale Global. Dan untuk mendapatkan net zero emission itu kita memiliki satu step yang kita upayakan
sebagai bentuk komitmen kita untuk mengurangi karbon emisi, yaitu penurunan emisi karbon sebesar 33% di tahun 2030. Untuk mendapatkan angka 33% di tahun 2030, di sini kita banyak sekali inisiatif dan kita berusaha untuk mengimplementasikannya satu persatu. Tapi dari semua inisiatif yang akan coba kita implementasikan ini, yang paling besar itu dampaknya adalah fuel switch tadi. Kita berusaha mengganti bahan bakar minyak dan bahan bakar batu bara itu dengan menggunakan LNG dan biomass. Kenapa LNG dan biomass? Karena LNG ini kita gunakan untuk proses pembakaran kita, karena kita ore yang kita tambang dari mining itu kita harus keringkan, dan untuk mengeringkan itu kita membutuhkan energi, dan energi yang kita gunakan sekarang adalah bahan bakar minyak dan batu bara, dan nantinya bahan bakar minyak dan batu bara ini kita akan ganti dengan gas. Selain itu, di proses pabriknya kita juga kita menambahkan yang namanya coal sebagai reduktan, sebagai reduktor. Dan nantinya karena coal ini juga memberikan dampak signifikan terhadap kenaikan karbon emisi, coal ini nantinya kita akan ganti dengan yang namanya biomass. Harapannya ketika ini kita implementasikan bisa berkontribusi untuk penurunan 33% karbon emisi kita di tahun 2030. Selain item yang 3 tadi, kita juga memiliki target untuk mengimplementasikan yang namanya electrification equipment. Apa sih electrification equipment ini? Kita sebagai salah satu perusahaan tambang penghasil nikel terbesar di Indonesia, alangkah tidak baiknya kalau kita tidak berkontribusi terkait implementasi electrification equipment. Salah satunya adalah electric vehicle. Jadi electric vehicle ini merupakan teknologi yang sudah mulai common saat ini, dan saat ini kita sedang melakukan studi, melakukan assessment untuk mengimplementasikan electric vehicle untuk mengakomodasi transportasi kita, baik di areal tambang maupun di areal pabrik. Selain electric vehicle, kita juga sedang melakukan studi terkait implementasi electric truck. Karena saat ini kita menggunakan truk-truk yang sangat besar dengan kapasitas 100 sampai 150 ton, yang notabene konsumsi dieselnya itu sangat tinggi sekali, dan harapannya kita akan melakukan trial untuk mengimplementasikan electric truck. Trial itu kita akan lakukan tahun depan. Harapannya jika ini sukses, kita akan coba secara bertahap mengganti konvensional truck kita menjadi electric truck. Tapi untuk mendukung itu semuanya, seperti yang teman-teman ketahui bahwa Vale itu memiliki yang namanya hydropower plant, pembangkit listrik tenaga air, dengan kapasitas itu sekitar 400 megawatt. Tapi 400 megawatt ini sebenarnya sudah memenuhi kebutuhan existing operational kita sekarang, yang notabene untuk mendukung dan mensupport implementasi electrification equipment ini kita butuh additional power. Power tambahan ini kita dapatkan dari mana? Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa kita sangat fokus untuk menggunakan clean energy. Jadi sekarang kita juga sedang melakukan studi terkait solar PV. Solar PV teknologi ini merupakan bagian dari strategi Vale untuk bisa mendukung dan mengakomodasi implementasi electrification equipment ke depannya. Jadi gambarannya seperti itu, dan tentunya selain item yang tadi saya sampaikan di sini sangat detail, kita juga melakukan beberapa improvement maupun efisiensi proses yang harapannya itu bisa mengurangi konsumsi bahan bakar kita sebelum kita benar-benar mengimplementasikan secara 100% terkait inisiatif mengenai penggantian bahan bakar minyak, batu bara, coal maupun electrification equipment kita di area operasi kita di Surowako. Mungkin itu, kita lanjutkan. Oke, jadi selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi, sumber energi dari PT Vale Indonesia itu dari mana saja sih? Jadi sumber energi dari PT Vale Indonesia itu 36% datang dari pembangkit listrik tenaga air. Sisanya 64% ini datang dari bahan bakar minyak, fuel fosil, dan batu bara. Bahan bakar minyak itu untuk apa? Salah satu contoh adalah HSFO, HSFO, High Sulfur Fuel Oil. High Sulfur Fuel Oil ini kita gunakan untuk proses pembakaran yang ada di dryer maupun di reduction kiln kita. Ini salah satu step untuk proses pengolahan nikel kita di pabrik. Selain itu kita juga mengkonsumsi yang namanya HSD,
diesel. Saat ini untuk mendukung program low carbon emission kita menggunakan biodiesel dengan spesifikasi B30 untuk mendukung program pemerintah juga. Dan diesel ini kita gunakan untuk mengakomodasi kebutuhan heavy equipment kita. Dan selanjutnya juga ada coal. Coal ini selain kita gunakan sebagai reduktan untuk proses operasi di kiln, kita juga gunakan untuk bahan bakar kita di dryer sebagai bahan bakar combustion ya, untuk bahan bakar proses pengeringan biji besi itu, biji nikel itu sendiri. Silakan dilanjut. Halo. Next. Oke, jadi sekarang kita coba lihat ya, karena dari sisi Vale itu sendiri kan kita tidak hanya fokus kepada proses penambangan, kita juga fokus ke yang namanya proses pengolahan nikel. Jadi di sini prosesnya cukup hampir komplit ya. Jadi kita tambang, setelah kita tambang kita proses sampai akhirnya nikel yang ada di biji itu hanya sekitar 2% itu bisa kita naikkan mencapai angka sekitar 80%. Jadi dari itu semua kita coba lihat satu persatu. Coba kita lihat dari sisi areal tambangnya sendiri. Apa sih potensi yang bisa kita lakukan di sini untuk mengakomodasi program pemerintah maupun program dari Vale Global sendiri untuk mendukung penurunan emisi karbon. Yang pertama yang kita lakukan adalah dari sisi peralatan tambang sendiri, electrification-nya. Dari sini kalau kita bisa lihat electrification ini bukan hanya alat beratnya saja, tapi kita juga bisa melihat dari sisi konveyor dan sebagainya. Konveyor itu kan pasti menggunakan yang namanya listrik. Jadi harapannya selain tadi yang sudah saya jelaskan, kita mengimplementasikan yang namanya electric truck, electric vehicle, kita nantinya juga melakukan beberapa strategi dan inisiatif untuk improvement di sarana transportasinya, yang kita katakan konveyor itu tadi. Dengan harapan kita bisa mengimplementasikan inisiatif yang ramah lingkungan. Selain itu kita juga melakukan inisiatif untuk meningkatkan proses efisiensi dan juga kita melakukan fuel switching juga. Jadi fuel switching ini seperti yang saya sampaikan tadi, sebelumnya kita menggunakan pure HSD, sekarang kita sudah menggunakan bahan bakar diesel B30. Jadi dengan implementasi seperti ini, harapannya nantinya kita bisa mengurangi karbon emisi dengan angka potensial bermain di angka sekitar 200 kiloton CO2 ekuivalen. Jadi ini cukup angka yang cukup besar sekali karena baseline PT Vale saat ini berada di angka 2,1 juta ton CO2 ekuivalen. Jadi ini sudah bisa menurunkan sekitar harapannya bermain di angka 5-10% ke depannya. Selanjutnya kita berbicara area proses plant. Jadi sebenarnya setelah proses penambangan kita lakukan, ore itu kita akan bawa ke pabrik pengolahan nikel. Kita katakan namanya proses plant. Dan proses plant ini adalah penyumbang emisi terbesar di PT Vale Indonesia. Jadi itu bisa dilihat di next slide-nya. Bisa ke next slide, moderator. Jadi kalau saya tadi katakan dryer kiln, mungkin teman-teman agak sedikit bingung. Jadi di sini ada roadmap-nya. Nanti bisa dibaca setelah diskusi ini. Jadi ore yang kita tambang itu kita simpan terlebih dahulu di namanya wet ore storage. Wet ore storage ini artinya penyimpanan biji basah. Jadi setelah disimpan di wash kita atau kita namakan wet ore storage, biji basah tersebut kita bawa ke dryer. Di dryer ini karena fungsinya dryer berarti dia fungsinya hanya sebagai pengering. Jadi supaya biji besi itu bisa dikeringkan kita butuh yang namanya energi. Dan energi itu datang dari bahan bakar minyak dan batu bara. Oke, dan kontribusi bahan yang kita gunakan di area proses plant itu mencapai angka sekitar 1,8 million ton. Setelah itu nantinya akan dilebur di furnace. Dan setelah dilebur di furnace, dimasukkan ke converter. Converter ini sebagai proses pemurniannya, refinery-nya. Karena produk kita itu dari furnace nickel grade-nya itu baru sekitar 25%. Nanti setelah masuk converter, nickel grade-nya itu bisa naik di angka 80% dan belum pure 100%.
proses pemurniannya nanti akan dilanjutkan di pabrik kami lainnya. Dan proyek kita memang sangat kita fokuskan untuk di areal pabrik ke depannya. Selanjutnya, kita juga memiliki beberapa program terkait clean energy, karena bagaimanapun apa yang akan kita implementasikan di mining, di proses plant, itu tidak akan bisa lepas dengan yang namanya program clean energy. Jadi di program clean energy ini banyak inisiatif yang akan kita lakukan, mungkin saya akan highlight saja, nanti teman-teman bisa baca nantinya pada slide yang akan di-share oleh para panitia, dan harapannya clean energy ini salah satu yang akan coba kita kejar adalah implementasi dari solar PV. Jadi solar PV ini merupakan salah satu inisiatif yang cukup menjanjikan saat ini, walaupun yang menjadi concern buat PT Vale Indonesia adalah untuk mengimplementasikan solar PV ini kita membutuhkan areal yang sangat luas sekali. Jadi berdasarkan assessment yang sudah kita lakukan, untuk mendapatkan 1 megawatt power, kita membutuhkan areal sekitar 1 hektar. Dan itu areal yang sangat besar, dan bayangkan kalau kita butuh 100 hektar, 100 megawatt, berarti kita butuh 100 hektar. Areal yang harus kita kosongkan hanya untuk mengakomodasi ini. Dan ini masih dalam tahap studi, dan harapannya nanti kita akan bisa segera implementasikan untuk mendukung electrification equipment yang akan kita lakukan di mining. Selain yang namanya solar PV, Halo? Mungkin jaringan kurang bagus ya di tempat Pak Adli. Pak Adli? Halo Pak Adli? Mungkin karena tadi sempat disampaikan oleh Pak Adli ya, saat ini sedang hujan di sana Pak ya, jadi mungkin ada pengaruh dari provider juga tentunya. Dan luar biasa sekali tadi sudah disampaikan komitmen dari PT Vale Indonesia Tbk, bagaimana kemudian mereduksi yang namanya gas emisi, buangan emisi ya, daripada proses produksi. Halo Pak Adli, kembali bergabung Pak. Pak Adli? Dan tadi sudah disampaikan juga bahwasanya pada saat ini PT Vale berusaha untuk melakukan full switching daripada BBM, penggunaan BBM, kemudian penggunaan bahan bakar minyak dan full switch ke tentunya ke LNG atau biomass. Jadi tentunya perlahan-lahan bertahap PT Vale Indonesia sangat mendukung sekali yang namanya pembangunan rendah karbon. Oke, baik, sembari menunggu Pak Adli sebelum presentasi yang disampaikan oleh Pak Hendra, saya ingin bertanya sedikit Pak. Menurut Bapak seperti apa sih, karena pernah reklamasi daripada lahan bekas tambang. Jadi ada lahan, setelah itu digunakan, apakah harus yang sebaiknya dilakukan untuk reklamasi terhadap lahan bekas tambang itu? Seperti apa Pak Hendra? Sembari menunggu kita Pak Andi. Terima kasih Pak Men. Ini pertanyaan yang menarik. Jadi reklamasi itu adalah bagian yang integral dari kegiatan penambangan ya. Jadi berbicara mengenai kegiatan penambangan itu adalah satu rangkaian tahapan kegiatan. Masyarakat umum mungkin cuma melihat pertambangan adalah kegiatan yang eksploitasinya. Tapi sejatinya pertambangan itu rangkaian ya, dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, operasi produksi, pengangkutan, penjualan, reklamasi, dan pasca tambang. Jadi orang mau menambang tuh dari awal udah dipikirkan mengenai dari eksplorasinya sampai ke penutupan tambangnya harus dipikirkan. Jadi nggak ditinggalkan begitu saja Pak. Jadi harus satu kesatuan ya. Itu satu kesatuan. Kan ada istilah pinjam lahan pakai gitu kan Pak ya? Iya, jadi reklamasi lahan bekas tambang itu lahan yang habis ditambang itu memang wajib untuk dilakukan reklamasi. Nah, adapun kriteria pelaksanaan reklamasinya sendiri itu di bawah supervisi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi bisa saja disesuaikan dengan biota atau
keragaman hayati di daerah setempat ya, hutan-hutan setempat ya, tanaman-tanaman setempat, dan ada komposisi yang diatur ya. Pada saat kita akan membuka lahan untuk persiapan tambang, pada saat feasibility study, apakah suatu perusahaan sudah harus membudgetkan cost tentunya untuk persiapan reklamasi apabila kita melakukan eksplorasi pada lahan pakai tersebut, gitu Pak? Iya, itu bahkan di Kementerian SDM diwajibkan rencana reklamasi di 5 tahun pertama ya. Dan dananya udah harus ditempatkan di, sekarang aturannya bahkan lebih ketat ya. Kalau dulu bisa di cadangan akuntansi ya Bu ya, kita bisa cadangkan saja berapa untuk reklamasinya, sekarang harus deposito ya, jadi perusahaan nggak bisa main-main lagi. Oh gitu Pak ya, Iya, keren nih kalau gitu ya. Jadi informasi buat para partisipan dan audiens tentunya bahwasanya saat ini perusahaan yang akan melakukan aktivitas pertambangan atau mining itu harus melakukan deposito ya. Ini di peraturan pemerintah yang terbaru yang akan diterbitkan dalam waktu dekat. Oh ya? Jadi baru akan diterbitkan Pak. Oh keren. Jadi paling tidak sudah memitigasi lebih awal sebelum kita melaksanakan. Sebenarnya banyak ya kejadian kegiatan best practice reklamasi yang udah dilakukan perusahaan-perusahaan tanpa mendapatkan deposito ya. Seperti contoh Vale ya. Vale salah satu yang terbaik best practices. Namun tidak dapat dimungkiri dengan izin pertambangan yang jumlahnya ribuan dan keterbatasan dari inspektur tambang pengawasan tidak maksimal, sehingga banyak kita dengar lahan-lahan reklamasi yang di lahan-lahan bekas tambang yang ditinggalkan. Nah ini yang memicu pemerintah untuk lebih ketat mengatur ya. Tapi padahal beberapa perusahaan yang sudah menerapkan best practices itu mereka udah terapkan tanpa harus menempatkan dananya di deposito. Keren sekali Pak Hendra Sinadia. Makasih Pak. Kembali kami sapa dulu Pak Adli. Pak Adli sudah kembali bergabung Pak? Waduh, mohon maaf ya. Karena nggak apa-apa Pak Adli. Pak Adli mungkin bisa dilanjutkan, tapi karena waktunya sudah cukup 15 menit, mungkin ada poin yang paling inti yang ingin Pak Adli sampaikan. Silahkan Pak Adli. Jadi mungkin tadi terkait clean energy mungkin teman-teman sudah paham, nanti bisa kita diskusikan pada sesi tanya jawab. Tapi yang akan coba saya tekankan di sini seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Hendra, bahwa saat ini Vale sangat fokus untuk melakukan reklamasi secara agresif. Karena kalau kita berbicara reklamasi rasio kita sekarang Pak Hendra dan Bu Ritnawati ya, kita bermain di angka 59 sampai 60%. Dan harapannya target kita akan naikkan mencapai angka 70% di tahun 2025. Dan kita akan lakukan secara bertahap. Dan saat ini kita sudah bermain di angka sekitar 300 hektar per tahun, yang sebelumnya kita hanya bermain sekitar 100 hektar per tahun. Targetnya itu selesai kapan Pak? Target reklamasi ini pasti akan kita lakukan setiap tahun. Tapi kita berusaha untuk mengejar angka 70% di 2025. Saat ini kita masih berada di angka 60%. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang perlu saya garis bawahi juga terkait program DAS rehabilitasi kita. Karena Vale saat ini memiliki IPPKH sekitar, dan salah satu obligasi dengan diterimanya IPPK oleh PT Vale, kita harus melakukan program DAS rehabilitasi. Jadi rehabilitasi di daerah aliran sungai yang ada di 13 kabupaten, 55 desa di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan total sekitar 10.000 hektar. Dan harapannya kita akan lakukan sejak tahun 2020 dan akan kita tuntaskan di tahun 2024 nantinya. Sebelum kita lakukan handover kepada pemerintah. Maaf saya cut Pak tadi. Implementasi terkait mengenai full switch itu yang dari BBM kemudian juga batu bara menuju LNG dan biomas itu kira-kira sudah teraplikasi untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya sudah berapa persen Pak? Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi saat ini kita masih jalan di fail study. Tepatnya di fail 1 dan fail 2 kita akan tuntaskan di akhir tahun 2022. Dan setelah itu komplit nantinya di tahun 2023 kita akan mulai fail 3 dan detail design. Jadi fail 1 dan fail 2 ini kita akan fokus untuk mendevelop beberapa opsi Pak Amin. Apakah nanti LNG-nya itu sistemnya floating, ataukah nanti LNG-nya itu kita buat tangki di darat, itu masih coba dalam tahap pembahasan saat ini. Baik, berarti tentunya pada saat akan mengganti men-switch tadi bahan bakar tersebut, ada perubahan tidak, ada pengaruh tidak pada kualitas produksi? Makanya di fase fail 1 dan fail 2 ini Vale akan juga fokus melakukan yang namanya pilot test.
Hal atas ini sangat penting untuk melihat karakteristik operasi kita walaupun belum secara komprehensif. Minimal kita punya gambaran di awal seperti apa dampaknya terhadap operasi dan nantinya kita mulai menyusun yang namanya strategi untuk meminimalisir dampak tersebut untuk operasi kita saat ini. Tapi sejauh ini kita cukup confident dan ketika ini kita implementasikan Vale sangat confident bahwa Vale menjadi perusahaan tambang nikel pertama ya yang akan mengimplementasikan gas untuk pabrik nikelnya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Insinyur Muhammad Adli Azlubis ST SHIPM yang telah memaparkan lebih dalam tentang seperti apa PT Vale Indonesia Tbk dalam melakukan ataupun menghadapi pembangunan rendah karbon yang luar biasa sekali, bertanggung jawab mulai dari tahapan sampai dengan akhir, daripada sampai dengan melakukan reforestation ataupun reklamasi terhadap lahan yang telah digunakan untuk tambang tentunya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Adli Azlubis. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya tanyakan Pak, tapi karena kita akan beralih kepada narasumber lainnya dan tadi sambil menunggu Pak Adli kembali bergabung, kami sempat bertanya dengan Pak Hendra Sinadia, luar biasa juga banyak masukan dari beliau. Baik, saya akan persilakan kepada Bapak Hendra Sinadia SHMBA selaku Eksekutif Director Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia bagaimana melihat strategi apa yang perlu disiapkan oleh pelaku usaha dalam menghadapi era pembangunan rendah karbon. Silakan Pak Hendra. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ini terima kasih sudah diundang ya. Siap. Ini saya senang sekali bisa hadir ini kali kedua ya saya bergabung di acara yang digagas oleh Fajar Foundation for Education ya. Jadi terima kasih Pak Dr. Ridho, terima kasih juga rekan saya Pak Nur Al-Fatah dari Business and Management Institute. Karena acara Edu Talks ini menarik topik-topiknya ya. Saya mengikuti beberapa materi program yang di-share oleh rekan saya. Saya melihat wah ini apa yang disajikan oleh Fajar Foundation for Education dalam program Edu Talks menarik. Apalagi topik yang kita bahas di siang hari ini topik yang sangat aktual ya. Kalau kita perhatikan dalam 1 bulan atau 2 bulan terakhir bahkan media dunia itu hampir semua yang berita yang paling paling viral top headlines dari berita-berita dunia dalam 2 bulan terakhir ini adalah soal perubahan iklim. Ya. Jadi banyak kejadian kita lihat pidato ada Conference for Environment ya, ada pidato dari Pak Presiden kita juga di situ di pidato PBB. Kalau kita lihat di sidang umum PBB kemarin, hampir semua pemimpin dunia itu menyuarakan soal iklim ya, pesan-pesannya. Kemudian yang paling ramai lagi dalam 2-3 minggu terakhir adalah krisis energi ya, yang tidak kita duga itu terjadi di negara maju seperti United Kingdom, kemudian Tiongkok dan itu menyebar ke beberapa negara yang lain. Krisis energi sekarang sudah menjadi satu ancaman yang luar biasa ya. Kemudian dalam beberapa minggu ke depan akan ada Conference of Parties ke-26 di Scotland ya, akan dihadiri oleh Pak Jokowi sendiri. Jadi dalam 2 bulan terakhir ini orang berbicara semua mengenai iklim ya. Iklim dalam hal ini tentu pembangunan rendah karbon, kemudian juga banyak nomenklatur yang muncul nih, net zero emission, dekarbonisasi. Ini agak istilah-istilah yang zero emission. Di sahabat kuliah kemarin dulu ya dengan Pak Al-Fatah kita cuma taunya karbon kopi. Ada stimulus hijau segala ya kan. Tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Adli tadi ya, strategi pembangunan untuk menurunkan rendah karbon. Nah, kalau kita berbicara mengenai pembangunan rendah karbon, industri yang menjadi paling sorotan di dunia adalah komoditas batubara. Komoditas batubara, betul. Itu yang saya ingin tanyakan karena Bapak berada di asosiasi tersebut. Apakah bukan saya menganggap ada pukulan ya, tapi bagaimana bentuk dari asosiasi APBI itu mendukung kebijakan dari pemerintah, regulasi dunia lah kalau seperti itu Pak ya, karena terkait mengenai buangan dari batubara dalam hal ini emisi Pak ya. Baik, untuk menuju ke presentasi mengenai strategi perusahaan, mungkin mohon izin saya akan sampaikan dulu beberapa materi pokok awal. Boleh, silakan. Bisa ditolong ditayangkan. Boleh. Nah sebelum silakan aja di running nih materinya. Nah, berbicara mengenai batu bara, ini Indonesia adalah salah satu negara yang terpenting dalam konteks perubahan iklim. Itu pernyataan disampaikan oleh Menteri
dari UK kemarin ya bertemu dengan pemimpin menteri kita, mereka mungkin Indonesia negara terpenting berbicara mengenai konteks rendah karbon. Salah satunya karena Indonesia adalah negara yang diberkahi kaya dengan sumber energi terbarukan. Dan juga Indonesia adalah negara yang merupakan eksportir batubara termal terbesar di dunia. Terbayangkan ya, di saat orang lagi tekanan terhadap komoditas batubara seluruh dunia sangat tinggi-tingginya, Indonesia adalah negara pengekspor batubara termal terbesar di dunia. Ya, jadi bisa dibayangkan bagaimana posisi Indonesia dalam konteks global pemenuhan rendah karbon. Nah, ini paparan pertama. Tentu teman-teman yang partisipan untuk EduTalks, kita perlu memahami dulu karena batu bara ini adalah kekayaan alam yang dikaruniai oleh Allah buat kita ya. Betul. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Kita harus tahu dulu bahwa kita memiliki cadangan batu bara yang kalau seperti tahun ini 600 juta ton setahun, itu kita masih punya sekitar 60 sampai 70 tahun. 70 tahun umur batu bara kita. Kalau kita lihat, wah berarti masih lumayan panjang ya. Tapi sedikit. Tapi sedikit. Memang kalau dibanding cadangan dunia memang kecil sekali. Tapi kita bisa memanfaatkan 60-70 tahun. Batu bara sebagai sumber energi yang paling murah di dunia. Betul, Inggris membuktikan ya, kemakan juga oleh mereka bahwa akhirnya Inggris juga beralih ke batu bara. Nah, ini kekayaan alam kita perlu kita pahami. Namun dengan tekanan perubahan iklim yang sangat kuat, apalagi kita juga merupakan negara yang menandatangani Paris Agreement, tentu ada komitmen bersama untuk mempercepat transisi itu. Sehingga umur batu bara kita mungkin akan lebih cepat. Lebih cepat. Oke, slide berikut. Bukan 60-40 tahun tadi kan sudah lagi. dia akan malah melakukan full switch. Semua perusahaan. Jadi kalau perusahaan melakukan full switching, otomatis batu bara sedikit demi sedikit ditinggalin, Pak ya. Tapi full switch juga memang itu konteksnya kita harus melihat. Contoh Inggris, ini kejadian krisis energi ini sangat menarik terjadi ya. Inggris itu udah benar-benar meninggalkan batu bara, udah totally switch ya, udah switch. Namun ternyata Inggris kelabakan kan? Tetap kembali ke batu bara. Kembali lagi, Pak. Nah, perlu diingat, Inggris itu mengeksploitasi batu bara udah 200 juta tahun yang lalu ya, abad industrialisasi. Indonesia praktis baru 20 tahun yang lalu sih sebenarnya nih. Padahal ini kekayaan alam kita kan ya. Jadi sebenarnya sih kita jangan terlalu ikut-ikutan ya, quote and quote. Tapi kita harus benar-benar bagaimana memanfaatkan batu bara dalam konteks energi bersih. Oke, kita lanjut supaya agak cepat karena waktunya ya. Nah, ini ada satu yang menarik. Di saat COVID-19, banyak industri tumbang ya. Harga-harga jatuh, tapi batu bara ini luar biasa. Tahun lalu sendiri, saat kita lagi di masa tingginya penyebaran COVID ya, harga bulan September tahun lalu itu $49, Pak. 49,42. Itu terendah dalam 10 tahun. Tapi 12 bulan kemudian, harga udah 160. Itu harga tertinggi selama 10 tahun. Jadi bisa terbalik ya, dunia terbalik. Bahkan di Oktober kemarin itu harga bisa mencapai harga Newcastle $260 per ton. Kebayang nggak? Betul. Yang dapat keuntungan tentu Indonesia sebagai negara eksportir terbesar. Kira-kira dampaknya seperti apa kok malah terbalik di masa pandemi ini? Itu dia. Ya, betul. Karena di saat krisis energi ini orang banyak meninggalkan batu bara, sementara demandnya masih tinggi karena kan orang pasca Covid negara-negara tersebut banyak negara harus memicu industrialisasi mereka. Betul. Tiongkok misalnya kan mereka udah resesi, mau nggak mau dia harus genjot ekonominya ya. Mau nggak mau kalau mereka menggenjot perekonomian, pasti cari sumber energi yang paling murah, Pak. Mau apa lagi? Pasti ke batu bara kan? Betul. Dan besar. Sementara batu bara suplainya terganggu. Ada hujan ya. Kemudian juga yaitu tekanan lingkungan juga tinggi. Soalnya pasokan batu bara terganggu. Supply dan demand berlaku sehingga harga meroket terus. Betul. Nah, jadi Indonesia diuntungkan ekspor kita, neraca ekspor kita, ketahanan rupiah kita harus tidak bisa lupakan bahwa itu berkat batu bara, sehingga rupiah kita juga masih di saat kritis ya. Ini perlu kita pahami, meskipun memang tekanan sentimen negatif terhadap batu bara sangat banyak. Iya, betul. Oke, yang saya maksud pastinya ada sentimen negatif itu, tapi luar biasa paling tidak kita tidak boleh melupakan ya, Pak. Harus dong. Ini kan kekayaan kita. Iya, betul, Pak. Ya, next silakan. Oke, tingkat produksi saya kira sudah banyak informasi ya, kita terbesar. Memang 75% buat ekspor,
dalam negeri 25%. Kalau dalam negerinya meningkat tentu akan lebih bagus. Cuma dalam negeri konsumsinya nggak terlalu besar. Kita lanjut. Ini supaya kita cepat. Nah ini kita mengakses sebenarnya batu bara kita nih masih punya masa depan nggak ya? Iya. Di tengah tekanan-tekanan ini. Nah sebenarnya kita harus lebih mencermati bahwa meskipun Amerika maupun Uni Eropa itu rame-rame kampanye negatif anti batu bara. Iya. Tapi sebenarnya kita nggak terlalu terpengaruh ya, karena ekspor kita ini kita bisa lihat di sini data ini 98% ke negara-negara Asia Pasifik. Negara-negara yang membutuhkan batu bara untuk pemulihan ekonominya, termasuk Tiongkok. Jadi kita nggak terlalu terpengaruh sebenarnya. Eropa mau kurangin batu bara, kita nggak pengaruh. Nah ini ya, kita lihat ya. Kita lanjut slide berikutnya. Nah ternyata di tengah banyaknya tekanan atau pernyataan dari pemimpin dunia untuk mengurangi PLTU batubara, tapi fakta membuktikan pembangunan PLTU batubara di banyak negara terus berkembang. Itu artinya bahwa kalau satu PLTU itu dibangun, Pak, ya, itu biasanya di umurnya itu bisa 25 sampai 30 tahun bahkan lebih. Jadi kalau dia bangun sekarang, itu dia masih butuh batubara sampai 30 tahun. Berarti batu bara kita ini masih paling tidak ya 2-3 dekade ke depan masih diperlukan. Masih bisa kita ekspor, Pak, ya. Untuk penerimaan negara kita sebenarnya kan. Nah, kita coba lanjut dikit. Nah kondisi pertambangan batu bara ini kebanyakan tambang-tambang sudah cenderung tua, Pak, ya. Jadi ongkos produksinya sudah mulai mahal sehingga sangat rentan dengan biaya-biaya tinggi atau kewajiban tinggi, misalnya pajak dan lain-lain. Kita lanjut saja, mungkin berapa slide lagi. Nah bagaimana transisi batu bara kita menuju energi yang lebih bersih? Iya, betul. Salah satunya batu bara bisa diolah kembali ya, Bu, ya. Diolah ini kembali, yang saya ingin tanyakan, betul. Menjadi dirubah bentuknya, dirubah menjadi gas ya. Kalau yang kita sering dengar gasifikasi atau orang banyak menyebut nomenklatur hilirisasi. Nah ini beberapa perkembangan proyek-proyek mengenai coal gasification yang sedang berlangsung. Jadi progres ke arah sana. Namun kalau orang bertanya bagaimana prospeknya, tentu ini membutuhkan support ya, karena teknologinya masih mahal. Artinya tetap menggunakan batu bara, cuma di-upgrade dengan menggunakan teknologi pastinya yang lebih. Cuma teknologinya kita tidak punyai. Batu baranya beda bentuk. Dirubah bentuk. Dan bentuk. Memang mahal ya, sangat mahal dan juga jangka panjang tidak tapi semua materialnya tetap batu bara. Pakai batu bara diolah. Materialnya. Bahkan kalau di Tiongkok pun itu mereka lebih advance ya, Pak, ya. Batu bara diolah sudah menjadi aftur, bayangkan. Mereka udah pakai aftur. Lebih murah banget ya, Pak, ya? Iya. Kalau di Indonesia kayak gitu bisa aja kita ke Jakarta sisa 100.000. Pakai batu bara dia udah bisa jadi aftur. Jadi memang bisa. Cuma teknologinya yang mahal dan ini akan jadi beban tentunya, makanya perlu insentif ya, supaya bisa berjalan. Dan jangan lupa untuk investasi ini mahal ya. Betul. Karena kan banyak perbankan yang sudah meninggalkan mendanai batu bara ya. Jadi orang cari dana untuk proyek-proyek ini juga makin susah, Pak. Kita lanjut. Ini salah satu bentuk transformasi batu bara. Nah, tantangan yang dihadapi industri pertambangan batu bara adalah tentu net zero emission. Tadi Pak Adli udah menyampaikan secara menarik strategi atau langkah dari PT Vale Indonesia untuk mengurangi emisi karbon. Karena semua yang dilakukan perusahaan ini yang kita sampaikan tadi energi. Ini udah terbukti yang paling banyak membuang emisi gas rumah kaca adalah sektor kehutanan ya. Kehutanan. Dan juga habis kehutanan energi, dan setelah energi adalah peternakan sebenarnya kan. Peternakan itu besar sekali. Jadi yang ngerinya kalau dikambing hitamkan lagi nih si batu bara, udah hitam dikambing hitamkan pula ya. Kelihatannya seperti itu kan. Karena ada sentimen negatif tadi, Pak, ya. Orang banyak melihat batu bara adalah penyebab utama, padahal itu batu bara energi itu yang kedua. Yang paling besar deforestasi. Nah, apa yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan, termasuk yang disampaikan oleh Pak Adli tadi adalah reklamasi. Nah, reklamasi itu berarti kita kan mengurangi lahan-lahan yang telah digunakan ya. Jadi itu berarti kita menyerap emisi lagi ya. Itu reklamasi. Jadi kalau kita mempercepat reklamasi, Pak, kita juga bisa menyerap emisi yang telah dibuang. Makanya itu kan ada net zero emission. Nah, ini yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana mempercepat reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang.
Itu yang udah dilakukan oleh banyak perusahaan-perusahaan dan teman-teman juga masyarakat perlu tahu. Ini juga, ini. Iya. Tiga kita ini hari. Oke, jadi mungkin masyarakat juga perlu tahu bahwa ada beberapa perusahaan pertambangan batu bara yang telah menerapkan good mining practices ya. Good mining practices di tiap tahun ada penghargaan tertinggi untuk pengelolaan lingkungan di Indonesia. Kementerian Lingkungan mengeluarkan rating untuk pemeringkatan pengelolaan lingkungan atau dikenal proper. Tahun lalu itu ada 4 perusahaan pertambangan batu bara yang dapat emas yang tertinggi. Jadi perlu masyarakat perlu pahami bahwa di tengah kampanye negatif, ternyata perusahaan pertambangan batu bara juga bisa mendapat peringkat tertinggi pengelolaan lingkungan. Dan itu ratingnya juga tidak mudah. Itu juga dihitung bagaimana pencapaian perusahaan dalam CSR. Nah, jadi dan pengelolaan limbah dan lain-lain. Dan bahkan industri lain itu hanya sedikit yang dapat proper emas. Jadi pertambangan batu bara dapat emas, kalau mineral belum ada malah. Kalau mineral jadi batu bara udah ada 4 perusahaan ya. Nah, kemudian tantangan tadi yang saya sampaikan mengenai pengembangan batu bara menjadi gasifikasi dan terakhir energi terbarukan tadi Pak Adli udah sampaikan ada upaya untuk menggunakan solar PV itu yang terjadi. Nah, ini mungkin slide terakhir kali saya bisa tolong. Nah, tadi dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca, banyak hal-hal praktis yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan strategi. Tadi Pak Adli juga sampaikan, dan kalau di pertambangan batu bara juga itu sudah berjalan sejak 3 tahun yang lalu. Perusahaan-perusahaan menggunakan bahan bakarnya itu adalah biodiesel, campuran dari solar dengan sawit ya. Sekarang udah B30 ya. Dan itu menghemat menurut statement dari Pak Airlangga Hartarto itu negara menghemat 100 lebih triliun rupiah karena perusahaan-perusahaan menggunakan B30. Jadi perlu dicamkan juga apa yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan terutama batu bara menggunakan B30 bukan saja mengurangi emisi tapi juga negara juga berhemat. Dan itu akan ditingkatkan menjadi B100 malah. Meskipun secara teknis ya, mohon maaf, perusahaan menggunakan biodiesel itu lebih enak kan lebih enak pakai diesel kan sebenarnya kan ya. Kalau kita bawa pakai mobil pakai diesel solar kan lebih enak dibanding pakai campuran ya. Tapi karena kewajiban ya kita pakai dan ternyata udah berjalan. Kemudian banyak hal-hal tadi solar penggunaan elektrifikasi juga dan banyak hal-hal praktis reklamasi itu juga mengurangi intensitas karbon. Saya kira itu yang kita hadapi sekarang strategi dan informasi 2040. Nah, industri pertambangan sendiri baik mineral dan batu bara itu dari 17 SDGs yang ditetapkan oleh PBB, industri pertambangan itu udah mencakup 15 ada beberapa aktivitas yang bisa dikontribusi oleh sektor pertambangan ya antara lain masyarakat tanpa kemiskinan, tanpa dengan energi terbarukan dan lain-lain. Nah, ini semua udah di kontribusi pertambangan. Dan saat ini kita juga menghadapi beberapa isu yang lagi urgent mengenai pajak karbon dan juga pajak karbon. Saya kira itu dari saya mungkin nanti untuk didiskusi. Baik, terima kasih banyak Pak Hendra, luar biasa sekali materinya. Jadi sebelum saya beralih ke Ibu Dokter, nih ada Kementerian PPN, Bappenas itu menyiapkan 3 strategi untuk pembangunan rendah karbon ya. Yang kita sudah kenal tadi sudah disampaikan ada yang namanya net zero emission, kemudian juga stimulus hijau untuk pemulihan ekonomi dan implementasi pembangunan rumah karbon tersebut. Tujuannya sih sebenarnya untuk mencapai target dari rencana pembangunan menengah Pak ya menengah 2020 sampai 2024 kalau saya tidak salah. Bagaimana dukungan support dari teman-teman yang ada di APBI terhadap 3 strategi yang dicanangkan oleh Bappenas tersebut, Pak? Saya kira itu sudah berjalan sih, Pak ya. Sudah berjalan ya. Tadi berapa hal-hal praktis sudah dilakukan dan jika dikuantifisir tentu banyak secara kalau dimonetize ya apa yang dilakukan oleh perusahaan seperti dari Vale tadi atau perusahaan-perusahaan batu bara dalam mengurangi emisi itu kalau dikuantifisir juga bisa dinilai ya, bisa dihitung ya. Kemudian yang banyak yang juga dilakukan kita udah membayar pajak bahan bakar juga ya, jangan salah ya, kan itu kan peruntukannya juga untuk mengurangi iklim dan tadi kegiatan reklamasi dan lain-lain juga itu bagian dari pengurangan iklim.
dan nantinya akan ada diterapkan pajak karbon. Jadi kontribusi dari sektor pertambangan ini terus berjalan dan bahkan akan meningkat ya dalam turut mendukung target net zero emission. Oke, baik. Luar biasa sekali diskusi kita tentunya dengan Pak Hendra juga sudah dengan Pak Adlis. Baik, saya langsung sebelum lanjut lagi ya, kita nanti akan membahas mungkin ada audiens atau dari partisipan yang ingin bertanya. Silahkan sekali lagi kami menyapa Bapak Ibu sekalian untuk menyalakan pertanyaannya di kolom komentar ataupun melalui chat room yang ada di Zoom meeting tentunya. Baik, saya ke Ibu Dokter ya, Bu Dokter, ini tadi kita membahas dari awal tentang pembangunan rendah karbon. Dari segi akademisi, seperti apa sih pembangunan rendah karbon ya? Saya mempersilakan kepada Ibu Dr. Insinyur Retnawati. Silakan, Bu. Oke, sebelumnya terima kasih sudah diundang ke Fajar Foundation for Education. Sebenarnya untuk akademisi yang kami lakukan itu adalah melakukan penelitian terkait dengan pembangunan rendah kalori. Kebetulan rendah karbon. Rendah karbon. Kalori. Kalau rendah kalori, saya harusnya rendah kalori, Bu. Okay. Karena gimana, Bu? Jadi kebetulan bidang saya adalah teknik sipil, jadi berhubungan dengan infrastruktur dan lingkungan. Jadi pada saat kita melakukan pembangunan infrastruktur itu sebenarnya secara langsung itu terkait terhadap dua lingkungan, jadi biotik dan abiotik. Nah, konsentrasi kita selama ini pemerintah dan pelaku pembangunan infrastruktur itu fokusnya hanya pada biotiknya. Jadi lingkungan biotik itu adalah manusia, hewan dan tumbuhan. Tapi tidak fokus kepada lingkungan abiotiknya. Jadi kalau berbicara biotik, manusia kan mampu mengutarakan kesakitannya dia. Oke, betul. Mampu mengutarakan bahwa dia tidak nyaman dengan adanya misalnya pembangunan infrastruktur. Baik itu misalnya bising, apalagi namanya udara yang tidak segar. Tapi yang abiotik, tanah, betul. Udara, air itu tidak mampu. Tidak bisa berbicara. Tidak bisa berbicara. Tapi pada saat mereka berbicara, maka bencanalah yang akan terjadi. Nah, seperti itu. Jadi pada saat kita misalnya merancang, membuat misalnya jalan tol, pada saat kita merancang infrastruktur itu, kita tidak tahu bahwa di bawah itu ada aliran air tanah yang terganggu. Kemudian tanahnya yang tadinya masih padat, itu kemudian terbongkar. Itu kan merubah struktur. Betul. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai manusia pengguna kemudian tiba-tiba kenapa jalannya di sana misalnya tiba-tiba rusak yang tadinya bagus, itu kan tidak secara langsung kejadiannya pada saat perancangan, maka di sana akan menimbulkan kerusakan, tidak, tapi bertahap. Nah, jadi kita sebagai manusia dan pelaku itu harusnya mampu mengintegrasikan semua. Jadi kalau pendapat saya pribadi, kita tidak boleh menyalahkan salah satu pihak. Sama dengan emisi karbon. Kita tidak boleh menyalahkan pihak perusahaan. Kita juga tidak boleh menyalahkan pemerintah, karena tidak boleh juga menyalahkan masyarakat, karena kita semua butuh. Seperti tadi Pak Indra bilang bahwa yang tadinya negara maju yang tidak mau mengkonsumsi batu bara tiba-tiba kembali lagi. Nah, karena itu tadi. Jadi mari kita duduk bersama-sama. Kemudian kita mencari solusi. Jadi semuanya enak gitu. Secara kan kita jika kita duduk bersama, maka teknologi yang tadinya mahal itu mampu kita mereduce cost maksudnya teknologi untuk mengurangi emisi ini ada, dan itu ada di peran-peran kita masing-masing. Misalnya perusahaan dia memberikan misalnya CSR-nya untuk misalnya peneliti atau misalnya akademisi. Nah, itu kan bisa bersinergi. Masyarakat juga misalnya mengurangi konsumsi secara pribadi individual. Terkadang kan orang berpikir bahwa pajak yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan besar itu sudah mampu menutupi pajak-pajak individu masyarakat. Jangan salah, perusahaan besar itu cuma 1, 2 sampai 10. Masyarakat ini jutaan.
Betul. Jadi kalau misalnya di total kemungkinan masih besar pajak perorangan ya kan Pak. Jadi tidak boleh mengabaikan peran walaupun itu sedikit. Nah, jadi marilah jadi kita sebaiknya diduduk bersamakan ya. Jadi jangan tidak menyalahkan. Jangan menyalahkan karena semua ini adalah kebutuhan kita. Penambangan batu bara juga berdasarkan kebutuhan kita akan energi. Dan tetap sebagai bahan bakar yang murah tentunya Pak ya. Ya, untuk saat ini. Tapi kan teman saya salah satu peneliti yang jago, Dr. Erniati STMT, dekan Fakultas Teknik Univa, itu beliau mampu mereduksi. Jadi batu bara itu memiliki limbah yang disebut dengan fly ash. Dan itu beliau lakukan penelitian untuk bagaimana fly ash ini menjadi pengganti semen atau disubstitusi di semen untuk infrastruktur bangunan atau konstruksi lainnya. Dan itu kan artinya sinergi kita ini dalam melakukan pembangunan itu sebenarnya bisa. Jadi di hulunya siapa, di tengahnya siapa, di hilirnya siapa begitu. Jadi tidak perlu menyalahkan satu dengan yang lain. Marilah kita bersama-sama. Artinya begini, di Pak Hendra selaku asosiasi dari APBI tadi membutuhkan akademisi juga Pak ya. Jadi biar saling mendukung, mensupport tentunya ya sebagai praktisi dan akademisi ya terkait mengenai ilmu-ilmu kemudian teknologi terapan seperti itu Pak ya. Oke, baik, terima kasih Bu Dr. Ritnawati, luar biasa. Sebelum saya melihat dulu ada yang bertanya nih, ada yang bertanya. Oke, saya kembali ke Pak Adli dulu. Pak Adli, kira-kira dalam penerapan implementasi pembangunan rendah karbon sebagai pelaku usaha, ya makanya judulnya ini strategi pelaku usaha dalam menghadapi pembangunan rendah karbon, ini membutuhkan cost yang bukan kecil ya, tapi besar seperti itu. Kira-kira langkah-langkah apa yang dilakukan oleh PT Vale untuk melakukan implementasi terhadap pembangunan rendah karbon, Pak Adli? Halo Pak Adli. Sorry, tadi saya nggak bisa mute, maaf. Oke. Investment cost untuk mengimplementasikan program-program low carbon emisi ini kan memang sangat besar sekali. Kita nggak bisa pungkiri. Betul. Tapi bagaimanapun Vale tetap memiliki yang namanya study prosesnya kita sekarang. Tapi sejauh ini berdasarkan assessment yang sudah kita lakukan, kita masih memiliki profit nantinya ketika ini kita implementasikan. Tapi supaya cost spending ini tidak kita lakukan secara masif, kita akan coba lakukan secara bertahap, Pak Amin. Makanya program yang kita lakukan secara bertahap ini harapannya bisa mengeliminasi investment cost yang sangat besar di 1-2 tahun. Dan tentunya kenapa ini sangat penting, seperti yang disampaikan oleh Pak Hendra maupun Ibu Ritna tadi, pemerintah juga sangat concern dengan yang namanya penurunan karbon emisi ini, apalagi akan diberlakukannya undang-undang harmonisasi pajak. Harmonisasi pajak, salah betul. satu itu adalah carbon tax. Dan angka carbon tax ini kan bukan angka yang sangat kecil ya, karena berdasarkan apa yang saya baca itu angkanya itu sekitar 30. Yang paling rendah Rp30 per kilogramnya, betul. Angka yang paling rendah, bahkan kalau kita lihat lagi angka itu bisa mencapai Rp75 per kilogram. Yang notabene kalau kita kalikan dengan baseline-nya kita sekarang sekitar 2 million ton CO2, itu kita harus invest setiap tahunnya, bayar kepada pemerintah setiap tahunnya itu 4 sampai 10 juta dolar. Kalau kita biar PLTU nanti ngeluarin dari PLTU-nya yang akan bayar. Thank you, Pak Adli. Jadi memang harus bertahap ya dalam implementasi pembangunan rendah karbon. Saya ke Pak Hendra. Pak Hendra, tadi kita sudah membahas carbon tax yang Rp30 per kilogram, dan nanti mungkin aplikasinya, implementasinya mungkin di 2022 Pak ya. Tepatnya entah di Januari atau di kapan? April ya Pak ya? April 2022 implementasi daripada pajak rendah karbon. Bagaimana APBI menyikapi hal tersebut Pak? Iya, penerapan pajak karbon ini dirancang oleh Kementerian Keuangan ya. Dan kalau teman-teman memperhatikan berita dalam 1-2 hari ini ada statement dari
Bu Sri Mulyani nih, yang saya coba kutip kemarin di Ibu Menteri Keuangan menyatakan Indonesia membutuhkan dana hingga 5.000 triliun ya kurang lebih untuk menurunkan emisi karbon hingga tahun 2050. Jadi kebayangkan ya, butuh 5.000 triliun lebih untuk turun waktu sisa 20-30 tahun ke depan. Nah, jadi pajak karbon ini adalah salah satu instrumen yang akan diterapkan gitu. Nah, ini yang terus terang kita juga belum tahu secara detailnya. Mungkin Pak Adli juga masih bertanya-tanya ya nanti bagaimana penerapannya. Memang di undang-undang disebutkan akan dikenakan bagi pembangkit listrik yang menggunakan batu bara ya, yang mana masih kelistrikan kita hampir 70% masih ditopang oleh batu bara. Nah, yang menjadi pertanyaan nanti tentunya jika ini diterapkan, meskipun akan diatur ada istilahnya cap and tax katanya. Jadi kalau emisi yang dihasilkan dari satu PLTU itu melebihi batas ambang emisi yang ditetapkan, itu nanti akan dikenakan Rp30 per kilogram CO2 ekivalen. CO2 ekivalen. Nah, kita belum tahu teknisnya seperti apa, capnya itu berapa besar kan. Nah, terlepas dari itu, jika ini nanti akan menjadi beban dari PLTU, berarti kan nanti ke depannya apakah PLTU-nya terus PLN-nya itu akan membebani lagi ke masyarakat melalui harga listrik, ataukah meminta tambahan subsidi kan, yang mana dua hal tersebut sangat tidak mungkin dilakukan kan. Kita pemerintah udah mensubsidi PLN udah terlalu banyak dan sudah mulai dikurangin, sementara untuk opsi menaikkan listrik saya kira nggak mungkin ya di tengah situasi. Oleh karena itu ya besar kemungkinan nanti akan dipastru ke industri termasuk industri batubara. Nah, ini yang kami belum tahu persis sejauh mana nanti potensi dampaknya. Yang kami khawatirkan Pak adalah nanti kalau dampaknya ke pelaku usaha ini, kita juga yang akan kesulitan untuk melaksanakan target-target net zero emission tadi yang antara lain disampaikan oleh Pak Adli juga dari Vale dan kami dari perusahaan batubara dan industri yang lain, bahkan industri oil and gas juga akan terdampak gitu, dan industri semen yang menggunakan batubara dan mengeluarkan emisi besar sekali itu juga akan terdampak. Baik. Kalau dari Ibu Dr. Ritnawati ya, selaku akademisi, seperti apa dukungan dari dunia pendidikan terhadap pembangunan rendah karbon ini, Bu? Tadi sudah disampaikan, tetapi dalam bentuk aplikasi, apakah ada hasil seminar ataupun hasil konsorsium tertentu dari dunia pendidikan untuk memberikan masukan kepada pemerintah ataupun pelaku usaha? Pertama-tama itu bahwa kita harus ingat pembangunan Indonesia itu terdiri atas 3 pilar. Jadi 3 pilar ini ekonomi, sosial, lingkungan. Jadi ketiga-tiganya ini harus saling memiliki keterkaitan yang erat begitu. Jadi memiliki sinergi. Jadi sinerginya itu memiliki komitmen yang harus 100% seperti itu. Nah, untuk bidang pendidikan itu kami selalu berupaya untuk di Magister Infrastruktur dan Lingkungan itu bagaimana limbah-limbah yang dihasilkan itu mampu kita reuse, recycle atau kita gunakan kembali dengan tetap material yang sama atau merubah materialnya seperti itu. Tapi dia tetap aman dalam proses konstruksi misalnya. Jadi apapun itu lingkungan itu tetap harus dijaga. Ya, karena tadi ada abiotik itu ya, yang tidak mampu berbicara tapi takutnya malah bencana. Seperti itu. Baik. Ibu Dr. Ritnawati, terima kasih banyak Bu, terima kasih Pak Hendra. Baik, sebelum kita mengakhiri Edu Talks atau live event pada siang hari ini, tentunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada partisipan yang telah hadir melalui Zoom meeting, kemudian juga para audiens yang telah mengikuti melalui kanal YouTube daripada fajar.co.id, kemudian para sponsor yang telah mendukung acara ini, kemudian juga yang melalui media sosial tentunya baik Instagram maupun melalui melalui Facebook. Terima kasih kami ucapkan. Dan sebelum kita mengakhiri, kita mau mendengarkan closing statement tentunya. Baik, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Pak Adli dari PT Vale Indonesia Terbuka. Silakan Pak Adli.
Oke, terima kasih ya Pak Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir dan mengikuti forum ini. Dan dari sisi Vale, saya mewakili manajemen akan berusaha tetap komit ya terkait apa yang sudah kita canangkan, dan harapannya kita akan memberikan kontribusi besar ke depannya untuk program pemerintah terkait penurunan karbon emisi ke depannya. Dan saya juga mohon maaf kalau tadi ada salah-salah kata, dan harapannya apa yang kita sampaikan tadi itu masih dalam bentuk strategik inisiatif dan nantinya akan bisa berubah tergantung nanti arah kebijakan perusahaan kita akan seperti apa. Tapi yang perlu saya tekankan adalah Vale tetap komit untuk mendukung program karbon emisi ini ke depannya. Terima kasih Pak Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Adil Azlubis. Terima kasih banyak PT Vale Indonesia Tbk, luar biasa sekali. Pada siang hari ini di tengah kesibukannya beliau sempat memberikan banyak informasi kepada kita tentunya. Dan berikutnya saya persilakan kepada Bapak Hendra Sinadia SH MBA untuk memberikan closing statement-nya Pak. Iya, makasih. Saya sependapat dengan yang disampaikan Dr. Ritnawati tadi, kita harus melakukan kolaborasi ya. Ini penting sekali dari segenap stakeholders. Bahkan juga masyarakat tidak perlu mendikotomikan antara energi fosil, batu bara di satu sisi, migas, dan juga energi baru terbarukan ya. Karena kita harus mensyukuri bahwa Indonesia ini salah satu negara dari sedikit negara yang diberkahi oleh kita punya energi fosil, kita punya sumber energi tidak terbarukan. Dua-duanya itu bisa berkomplement ya. Kita terus memaksimalkan potensi fosil, terutama batu bara, karena itu kekayaan kita. Karena kalau nggak dimanfaatkan sekarang, ya 10-20 tahun lagi mungkin nggak berguna. Padahal ini sangat sekarang lagi heboh-hebohnya. Jadi ya tentu kita maksimalkan, namun tentu dengan melakukan memperhatikan aspek sustainability. Di sisi lain tentu energi baru terbarukan ini kita perlu dorong, dan tanggung jawab kita bersama seperti yang disampaikan Bu Dr. Ritnawati tadi, untuk kita bersama-sama mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan bukan ini tanggung jawab korporasi, tapi dalam pola kehidupan berseharian nanti akan terjadi perubahan-perubahan, misalnya penggunaan mobil listrik, dan juga untuk pengelolaan sampah, kita hidup sehat ya, jangan membuang sampah. Itu adalah bentuk-bentuk terkecil dari setiap individu agar kita sama-sama bertanggung jawab terhadap dunia yang kita hidup bersama-sama. Itu dari saya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hendra Sinadia SH MBA. Terima kasih Pak untuk kehadirannya di studio ini. Dan sebagai closing statement terakhir ya kepada Sri Kandi kita, Ibu Dr. Insinyur Ritnawati STMT, kami persilakan. Satu poin bahwa pembangunan yang kita lakukan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat generasi sekarang dan yang akan datang. Tapi kita jangan pernah lupa bahwa kita jangan pernah mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya, karena yang kita miliki itu habis gitu. Jadi memang kita perlu energi yang terbarukan. Walaupun kita memiliki energi fosil yang melimpah. Jadi memang inovasi, teknologi itu memang diperlukan, sangat-sangat diperlukan, sehingga kontinuitas kita itu tetap berlanjut dan bumi kita aman. Jangan sampai kita pindah ke Mars ya kan? Iya, keren ya. Seperti inilah pandangan seorang akademisi Pak ya. Jadi praktisi dan akademisi betul-betul harus berkolaborasi tentunya ya. Karena satu sisi tetap perlu melihat dari segi kebijakan ya, kemudian regulasi adanya pemerintah, kemudian akademisi dengan penuh teoritas dan sebagainya terkait mengenai bagaimana menjaga alam, dan tentunya pelaku usaha selaku praktisi juga harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap apa yang dieksplor tentunya dari alam kita. Baik, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada para partisipan melalui Zoom meeting. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada para audiens melalui media sosial maupun kanal YouTube dari fajar.co.id. Dan sekali lagi suatu kehormatan dan kebanggaan buat kami Fajar Foundation for Education atas kehadiran para narasumber, speaker kita yang luar biasa. Kita berikan aplaus virtual dulu. Luar biasa sekali atas kehadiran beliau-beliau. Ada Bapak Insinyur Muhammad Adil Azlubis ST SHIPM, terima kasih Pak. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Hendra Sinadia SH MBA. Kemudian saya ucapkan terima
terima kasih yang luar biasa kepada Ibu Dr. Insinyur Ritnawati STMT, dan tentunya kepada Ketua Yayasan Pengurus Pendidikan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Fajar Ujung Pandang, kami ucapkan terima kasih, dan sekali lagi merupakan suatu kebahagiaan untuk senantiasa melayani Bapak Ibu sekalian dalam bentuk Education Talk Show melalui live event ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada partisipan, dan tentunya selalu menjaga kesehatan, dan semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.